Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Arta Meviasari, NPM C1A020040 kelas 5B, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Saya membuat video untuk menyelesaikan UTS BLK, dosen pengampu Ibu Esti Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh inflasi terhadap suku bunga, yaitu BI Rate dan Bank Swasta Nasional Investasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi mengenai inflasi. Sejak awal 1970-an, para ahli ekonomi mengartikannya sebagai naiknya tingkat harga umum secara terus-menerus. Menurut Samuelson, 1995 memberikan definisi bahwa inflasi sebagai suatu keadaan di mana terjadi kenaikan tingkat harga umum. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai real atau intrinsik mata uang suatu negara. Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan inflasi di Indonesia yaitu suku bunga acuan Bank Indonesia atau dengan kata lain BI Rate yang menjadi signal bagi perbankan untuk menetapkan tingkat suku bunganya. Selanjutnya, pengertian suku bunga menurut Sunaria adalah harga dari pinjaman. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Biasanya, suku bunga diekspresikan sebagai persentase per tahun yang dibebankan atas uang yang dipinjam. Tingkat bunga pada hakikatnya adalah harga. Tingkat suku bunga Bank Indonesia atau SBI atau BI Rate adalah suku bunga instrumen signaling Bank Indonesia atau BI. Merupakan suku bunga kebijakan moneter atau policy rate. Kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate akan mempengaruhi tingkat suku bunga antar bank dan tingkat suku bunga deposito yang berakibat pada perubahan suku bunga kredit. Dengan demikian, BI Rate tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah mengharapkan pihak perbankan dan menggerakkan sektor real untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian, peran inflasi dalam pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat dipahami sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Banyak yang beranggapan bahwa inflasi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Meski inflasi diperlukan, namun kenaikannya tetap harus dipantau atau tidak terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi merupakan inflasi yang tidak terkendali, di mana harga barang dan jasa naik begitu cepat, dan nilai uang menurun secara drastis. Inflasi inilah yang harus dihindari karena berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada prinsipnya, inflasi yang tidak terlalu tinggi maupun rendah dapat menjaga perekonomian suatu negara tetap stabil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke uji korelasi Pearson. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Jenis hubungan antara variabel X dan Y bisa positif dan negatif. Nah, di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu BI Rate atau X dan Bank Swasta Nasional Investasi itu Y. Baiklah, dapat dilihat di tabel itu merupakan hasil analisis dari uji korelasi, yaitu menggunakan aplikasi SPSS. Di situ saya menggunakan dua variabel. Dari tabel itu dapat kita lihat signifikansi to-sale untuk BI Rate dan Bank Swasta Nasional Investasi dapat dilihat untuk BI Rate signifikansinya adalah 0,000 dan begitu pula untuk Bank Swasta Nasional Investasi itu signifikansinya adalah 0,000 juga. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau bisa dikatakan berkolerasi. Nah, juga kita dapat lihat dari tabel. Di sini kita dapat mengetahui bahwa Pearson correlation atau nilai korelasinya untuk variabel BI Rate-nya adalah 696. Dan juga untuk Bank Swasta Nasional Investasi itu adalah
696. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa bentuk hubungan antara kedua variabel ini adalah positif. Maksud dari kedua hubungan positif yaitu semakin tinggi BI rate, maka semakin tinggi pula bank swasta nasional investasi. Atau semakin rendah BI rate, maka semakin rendah pula bank swasta nasional investasi. Nah, kita juga dapat melihat di tabel. Itu terdapat N untuk variabel BI rates-nya itu adalah 36. Dan juga untuk bank swasta nasional investasi itu adalah 36 juga. Nah, dapat diketahui bahwa pada BI rates dan bank swasta nasional investasi memiliki korelasi lemah. Baiklah, selanjutnya di sini bisa dilihat kebijakan pemerintahnya, di mana ketika BI rate turun, itu maka inflasi akan turun dan bank swasta investasi juga ikut turun. Baiklah, terima kasih atas perhatian semua. Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.